Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Muhammad, di channel tugas ini. Jadi pada kesempatan hari kali ini saya mau menjelaskan nih di ayat 7 sampai 9 di surah An-Nur. 7 sampai 9 tentang hukum-hukumnya. Jadi kita baca dulu yang ayat pertama. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru wastikbara. Jadi yang pertama di situ ada hukum yang namanya mad asli. Mad asli ini terdiri dari alif yang berpasangan dengan harokat fathah, lalu ada waw yang berpasangan dengan dhammah, lalu yang terakhir ada kasroh atau kita bisa disebut ya bertemu dengan kasroh. Jadi semuanya itu dibaca dua harokat. Jadi misalnya ada fathah, huruf fathah bertemu dengan alif, misalnya wa berharokat fathah lalu bertemu dengan alif, itu dibaca panjang dua harokat. Oke, jadi hukum pertama di ayat ini, di surah Nuh ayat 7 ini, ayat pertama hukumnya adalah di wa inni. Jadi nunnya ini fathah kasroh, nunnya ini kasroh lalu bertemu dengan ya, jadi dibaca dua harokat. Terus selanjutnya ada mat asli lagi atau matobi ini di kullama. Jadi mimnya ini berharokat fathah dan juga bertemu dengan bertemu dengan alif. Jadi kita baca dua harokat. Nah, itu disebut mat asli atau mat tabi'i. Lalu selanjutnya ada izhar syafawi di situ di tuhum litakfiro. Itu hukumnya izhar syafawi karena huruf sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi mim sukun ini bertemu dengan lam. Lalu selanjutnya juga ada izhar syafawi lagi. Di situ ada lahum ja'alu. Nah, lahum ja'alu itu mim sukunnya ini atau huruf sukunnya ini bertemu dengan selain huruf mim dan ja dan ba. Jadi itu mim sukun bertemu dengan jim. Setelah itu ada mad jaiz munfasil di mana di ja'alu asab huruf mad asli bertemu dengan hamzah di beda kata. Jadi huruf mad asli seperti lam berharokat dhammah dan bertemu dengan waw lalu bertemu dengan hamzah di beda kata, itu namanya mad jaiz munfasil. Lalu selanjutnya ada mad tabi'i lagi di aso ini si sodnya ini berharokat fathah dan bertemu alif sehingga dibaca dua harokat. Lalu selanjutnya ada idhar syafawi lagi di bi'ahum fi karena huruf sukun yaitu mim sukun bertemu dengan fa atau selain mim dan ba, jadi dibaca jelas atau idhar syafawi. Lalu selanjutnya ada fi ada. Ini adalah huruf mad asli bertemu dengan hamzah di beda kata, yaitu mad jaiz munfasil sama seperti sebelumnya. Lalu ada mad asli lagi yaitu ada. Lalu ada di nihim wa, ini adalah huruf sukun bertemu dengan huruf mim dan ba atau itu syafawi lagi, lalu dibaca jelas. Mim sukun ini bertemu dengan waw, jadi dibaca jelas selain mim dan ba. Lalu selanjutnya ada di via, nah ya ini berharokat fathah lalu bertemu dengan alif di belakangnya ini, di depannya si ya ini ya berharokat fathah, jadi dibaca dua harokat atau bisa disebut mad tabi'i atau mad asli. Setelah itu ada sorru huruf ro berharokat ada sebelumnya ada lagi di bahum wa a. Nah, ini adalah huruf sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba atau kita bisa sebut izhar syafawi seperti yang lainnya tadi. Lalu selanjutnya ada di sorru. Nah, ini huruf ra berharokat dhammah bertemu dengan waw seperti yang tadi saya bilang, itu adalah mad asli atau mad tabi'i.
Lalu selanjutnya ada wastakbaru. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, huruf ra berharakat dhamma bertemu dengan waw. Lalu selanjutnya wastikbaro. Huruf ba ini berharokat fathah bertemu dengan alif, sama seperti sebelumnya mad asli atau mad tabi'i. Dan yang terakhir ini adalah mad juga, dimana kita baca dulu istikbaro. Nah, di baronya ini huruf ra berharokat fathah tain, apa bisa kami sebut di waqaf karena di akhir ayat itu namanya mad iwad. Lalu selanjutnya di ayat ke-8 kita baca dulu. Yang pertama, oke, kita baca dulu ayat ke-8. Tsumma inni da'autuhum jihara. Nah, di sini ada hukum namanya mad asli juga sama kayak sebelumnya. Yang di ini sama kayak sebelumnya itu. Jadi nun yang berharokat kasroh, nun yang berharokat kasroh bertemu dengan ya, jadi dibaca dua harokat atau mad tabi'i. Lalu selanjutnya ada tuhum jiha. Nah, ini harus syafawi karena mim sukun bertemu dengan jim selain mim dan ba. Setelah itu ada huruf ha yang berharokat fathah bertemu dengan alif di jiha. Nah, ini mad asli juga. Lalu terakhir seperti kayak yang tadi ayat sebelumnya ada juga yang namanya mad iwad di situ. Jadi di jiharo. Nah, di situ jiharo yang di ro-nya ini karena ro-nya ini berfathatain dan juga di waqaf, maka itu namanya mad iwad. Lalu kita baca ayat terakhir, ayat 9 yang akan kami bahas dari 7 sampai 9. Ini yang terakhir yang kita baca. Tsumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Oke, jadi di situ ada huruf mad asli bertemu dengan hamzah di beda kata, yaitu mad jaiz munfasil di inni a'lamtu. Nah, di ininya juga ini ada mad tabi'i juga karena nun ini berharokat kasrah dan bertemu ya, jadi dibaca dua harokat. Lalu ada idhar syafawi lagi di lahum wa. Nah, huruf mim sukun ini bertemu dengan huruf selain mim dan ba, atau kita bisa dilihat di situ bertemu dengan waw. Lalu selanjutnya juga ada izhar syafawi lagi di lahum huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba bertemu dengan alif berharokat kasroh. Lalu ada mad tabi'i di huruf ra berharokat fathah di isra. Nah, itu dibaca dua harokat, itu bertemu dengan alif si ra berharokat fathahnya ini. Lalu yang terakhir sama kayak sebelumnya ada mad iwad di situ, di mana di situ ada huruf ra berharokat fathatain di waqaf. Baik, itu saja dari saya tentang pembahasan tajwid dalam surah Nuh ayat 7 sampai 9. Terima kasih sudah mengklik video ini dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.